Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan latihan penilaian akhir semester. Latihan yang pertama, khusus untuk kelas 12 IPA. Soal-soal ini sudah Anda kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Untuk itu, silakan perhatikan pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan apabila ada yang kurang jelas bisa menanyakan pada gurunya. Untuk soal yang pertama, salah satu yang akan terjadi bila dalam pelarut air ditambahkan zat terlarut, ethylene glycol, sehingga menjadi larutan adalah, jadi untuk nomor 1 ini merupakan bab sifat koligatif larutan. Kita tahu ada 4 sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan itu hanya tergantung pada zat terlarutnya. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap jenuh larutan, yang kedua kenaikan titik didih larutan, yang ketiga penurunan titik beku larutan, dan yang keempat adalah tekanan osmotik. Bagaimana pengaruhnya apabila dalam air itu ditambahkan zat terlarut ethylene glycol? Hal ini akan mempengaruhi sifat koligatifnya. Jadi tekanan uap jenuhnya akan turun, kemudian titik didihnya akan naik, sementara titik bekunya akan turun, dan tekanan osmotiknya juga akan bertambah. Jadi dari pernyataan yang paling benar adalah titik didih larutan lebih tinggi dibandingkan titik didih dari pelarut murninya. Untuk soal yang kedua, disajikan beberapa sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Penggunaan cairan tetes mata, kemudian penggunaan garam dapur untuk membunuh lintah, penggunaan garam dapur dalam pembuatan es puter, kemudian penggunaan garam dapur untuk mencairkan salju, dan pembuatan kolam apung. Penerapan sifat koligatif yang berhubungan dengan penurunan titik beku adalah, jadi kalau untuk penurunan titik beku yang berkaitan adalah penggunaan garam dapur dalam pembuatan es puter dan penggunaan garam dapur untuk mencairkan salju. Mengapa demikian? Karena penambahan garam dapur akan menyebabkan penurunan titik beku. Jadi jawabannya yang benar adalah 3 dan 4. Untuk soal nomor 3, diketahui diagram PT sebagai berikut. Perhatikan diagramnya. Maka titik didih larutan ditunjukkan oleh titik yang mana? Untuk sumbu X, ini menunjukkan suhu, sementara sumbu X menunjukkan tekanan. Ini adalah titik triple, R itu. Ini garis didihnya, ini garis bekunya. Jadi, suatu larutan akan mempunyai titik didih lebih tinggi dibandingkan pelarut murninya. Dalam hal ini adalah air. Titik didih airnya adalah M, menunjukkan suhu 100, sementara titik didih larutan akan ditunjukkan oleh N, yang memiliki suhu lebih daripada 100 derajat Celcius. Sementara untuk titik beku air di titik L dan titik beku larutan di titik K. Kemudian garis RM menunjukkan garis didih air, sementara LL ini garis beku air. Sementara SN atau NS ini disebut dengan garis didih larutan, dan KS adalah garis beku larutan. Kita lanjutkan pembahasan soal nomor 4, masih terkait dengan diagram PT. Dari diagram PT berikut, yang merupakan daerah kenaikan titik didih adalah sebagaimana yang saya terangkan di atas, yang kita sudah bahas. Jadi garis didihnya di sini untuk air, di sini untuk larutan. Bagaimana selisihnya atau perubahannya, maka ditunjukkan oleh I dan J. Berikutnya, soal nomor 5. Disajikan tabel jumlah zat terlarut dan volume larutan di bawah ini. Dari tabel ini, larutan 1-5, kemudian mol zat terlarutnya, dan volume larutannya. Jika diketahui tetapan R adalah 0,08 liter atmosfer per mol per Kelvin, maka tekanan osmotik paling besar terjadi pada larutan yang mana? Tekanan osmotik dinyatakan dengan P sama dengan M kali R kali T. R-nya diketahui, T-nya di sini tidak diketahui, maka dianggap sama.
maka P hanya ditentukan dari M. M adalah molaritas, di mana M itu adalah jumlah mol zat terlarut dibagi volume larutan. Untuk mengetahui tekanan osmotik yang besar, maka Anda harus mencari M yang besar. M yang besar, cari mol zat terlarutnya yang besar, sementara pembaginya volumenya yang kecil. Jadi mol zat terlarutnya yang paling besar adalah 0,2 dan pembaginya adalah 100. Jadi pernyataan yang paling benar jawabannya adalah 4. Nomor 6. Disajikan gambar larutan dengan jumlah zat terlarut berbeda-beda, PQRST, dengan volume pelarut dianggap sama. Kemudian bulat-bulatan kecil ini adalah jumlah zat terlarut. Jika mol zat pelarut dianggap sama, pada semua larutan PQRST, maka larutan dengan tekanan uap yang paling besar adalah, kita tahu, tekanan uap itu menunjukkan tekanan uap dari air. Jadi semakin banyak zat terlarut, maka air akan lebih susah untuk menguap. Sehingga semakin banyak partikel-partikelnya, maka tekanannya akan semakin kecil. Untuk itu, tekanan uap yang paling besar, yaitu sebaliknya yang memiliki jumlah zat terlarut paling kecil, yaitu S. Untuk soal nomor 7, beberapa larutan di bawah ini yang mempunyai titik didih paling tinggi adalah titik didih paling tinggi. Titik didih memiliki rumus dimulai dari delta TB atau kenaikan titik didih delta TB sama dengan M kali KB. KB-nya adalah tetapan kenaikan titik didih. Jadi delta TB adalah M. Maka di sini Anda harus mencari jumlah zat terlarut yang paling besar. Bisa dinyatakan dalam molar atau molal. Anda perhatikan konsentrasinya di sini 0,1 semuanya, namun memiliki ion yang berbeda-beda. CaCl2 mengion menjadi Ca2+, dan 2Cl-. Jadi ada 3 ion, Ca dan 2Cl. Karena ada 3 ion, dikalikan 0,1 konsentrasinya, maka akan memiliki konsentrasi 3 kali 0,1, yaitu 0,3. Sementara NaCl mengion menjadi Na+, dan Cl-. Ada 2, Na dan Cl. 2 kali 0,1, 0,2. MgSO4, Mg2+, dan SO4 juga 2 ion. 2 kali 0,1 sama dengan 0,2. Sementara untuk yang CONH2 kali adalah non-elektrolit, jadi hanya memiliki satu molekul. 1 kali 0,1 juga. Sementara CH3COH adalah asam lemah, jadi tidak mengion seluruhnya. Jadi dicari yang paling besar konsentrasi dan banyaknya ion. Jumlah ion yang terbesar adalah CaCl2. Jawaban yang paling benar. Untuk soal nomor 8. Contoh peristiwa kimia yang sering terjadi pada kehidupan sehari-hari adalah ada 2 di sini disajikan: penaburan garam di jalan bersalju, pembuatan air tawar dari air laut. Contoh tersebut berkaitan dengan sifat koligatif larutan secara berturut-turut adalah penaburan garam di jalanan yang bersalju, seperti pada soal sebelumnya tadi, merupakan contoh dari penurunan titik beku, sementara pembuatan air tawar dari air laut merupakan contoh dari tekanan osmotik. Biasanya digunakan pada kapal-kapal untuk membuat air tawar dengan mengalirkan air laut dengan tekanan tertentu, menggunakan membran, sehingga akan diperoleh air tawar. Jadi, secara berturut-turut adalah penurunan titik beku dan tekanan osmotik. Untuk soal nomor 9, disajikan beberapa jenis larutan dengan konsentrasi tertentu. Jika larutan tersebut dimasukkan dalam freezer, maka yang paling lama membeku adalah yang paling lama membeku, artinya yang memiliki titik beku paling rendah, yaitu dimiliki oleh larutan dengan konsentrasi yang paling besar. Ini seperti pada titik didih tadi, Anda harus mengalihkan konsentrasi dan jumlah ionnya. 0,1 dikalikan NH42SO4 mengion menjadi 2NH4+ dan SO4 3.
SO4 2-. Jadi ada 3 ion. 3 kali 0,1 yaitu 0,3. Untuk yang berikut, ini ada 2 ion, Na plus dan OH-. Jadi 0,1 kali 2. Yang ketiga 0,2 kali KBr, K plus Br ini juga 2. Yang berikut 0,3 natrium klorida NaCl juga 2 ion. Jadi Anda bisa mencarinya. Kenapa yang terakhir? Karena yang terakhir ini merupakan non-elektrolit glukosa. Jadi Anda cari konsentrasi terbesar dan jumlah ion paling besar. Itu 0,3 kali 2, jadi 0,6. Jadi ini jawaban yang paling tepat. Soal nomor 10. Suatu larutan urea dalam air mempunyai penurunan titik beku 0,372 derajat Celcius bila Kf atau tetapan titik beku larutan adalah 1,86 derajat Celcius dan Kb-nya 0,52 derajat Celcius per molar, maka kenaikan titik didih larutan tersebut adalah, ini kita bisa bahas seperti ini untuk soal yang pertama tadi. Jadi larutan urea mempunyai titik bekunya 0,372 derajat Celcius. Diketahui Kf dan Kb-nya. Kita tahu kalau titik beku larutan memiliki rumus delta Tf sama dengan M kali Kf. Delta Tf-nya diketahui 0,372. M yang dicari, Kf-nya 1,86, maka diperoleh nilai M 0,2. Selanjutnya kita mencari nilai kenaikan titik didihnya, delta Tb sama dengan M kali Kb. M-nya diperoleh dari yang di atas rumus delta Tf tadi, masukkan. Kemudian Kb-nya diketahui 0,2, jawabannya adalah 0,104. Jadi untuk soal nomor 10 memiliki jawaban 0,104.